satu tetes darah pertama keluar dari tubuhnya, berguguran seluruh dosa yang pernah dibuatnya sepanjang umurnya. Apakah dosa kecil ataukah dosa besar, dosa yang disengaja atau tidak disengaja, semuanya Allah putihkan seputih-putihnya, sebersih-bersihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahalanya ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya, kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita, untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per satu orang insyaAllah 50.000 sahur berbuka dan program dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per satu hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya, angka 1 ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta, 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wasyukra wathana'a wal majda lillah, la syarikalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil azim, an-nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Saudara dan sahabat, handai taulan karib kerabat yang beriman dimanapun saat ini kita sedang berada, sedang menjalankan hari-hari yang mulia di bulan Ramadan yang agung ini. Di pertemuan kali ini kita sampai pada hadis yang ke-12 dengan tema Karamatus Syahid. Hadis yang ke-12 dari kitab Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah, 40 hadis pilihan tentang keutamaan berjuang dan berjihad di jalan Allah, wabil khusus di bumi Baitul Maqdis, Palestina. Temanya Karamatus Syahid, kemuliaan-kemuliaan, karomah-karomah yang Allah berikan untuk orang yang wafatnya syahid di medan tempur. Saudara dan sahabat, sebelum kita bacakan hadisnya, kemarin kita di hadis yang ke-11 menyebutkan tentang keterlibatan kita untuk bisa dihitung di mata Allah sebagai orang yang berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk memerdekakan Palestina bersama dengan para pejuang di sana, mengusir para penjajah dan berjuang untuk kebebasan Masjidil Aqsa, dan kita mendapatkan pahala yang sangat tidak bisa ditandingi, sangat tidak bisa diimbangi
diimbangi oleh amalan apa saja, kata Rasulullah. Kemarin kami ada sebutkan bahwa Uzma Care for Free Palestine ini selalu eksis, tampil ya di garda terdepan insya-Allah taala untuk mendampingi perjuangan di sana. Infak fisabilillah yang kita salurkan di Uzma Care, kemarin ada salah nomor rekeningnya. Sekarang kita sebutkan satu lagi, 716-7684003 ya, Uzma Care untuk kemerdekaan Palestina. Nah, saudara-saudara dan sahabat tercinta, sekarang mari kita bacakan hadis yang ke-12 dengan tajuk atau tema Karamatus Syahid, kemuliaan-kemuliaan untuk orang yang sudah meninggalkan dunia dalam keadaan berperang di jalan Allah, dalam keadaan jihad dan statusnya syahid. Apa karamatnya? Mari kita dengar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun, tidak ada seorang pun saja, yadkhulul jannata, yang masuk ke dalam surga, yuhibbu ayyarji'a ila dunya, dia punya keinginan, punya harapan, punya selera yang sangat besar untuk keluar dari surga, untuk kembali ke dunia. Ajib ini saudaraku. Gimana bisa orang masuk surga ya dan dia berharap untuk kembali ke dunia? Enggak ada. Tapi Nabi berkata, tidak ada seorang pun saja, illa ya walahu ma'alal ardi min syai', padahal di dunia dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya istri, tidak punya keluarga, tidak punya sesuatu yang diharapkannya bisa diambilnya di dunia. Tapi kenapa dia setelah dalam surga malah tertarik kembali ke dunia? Ada apa? Illa syahid, kecuali orang yang masuk surga saat dia dulu meninggalkan dunia, dia syahid. Setelah dia dimasukkan ke surga, dia memohon ketika ditanya oleh Allah, ya hambaku, apakah ada yang engkau inginkan lagi setelah ini? Apa kata orang-orang yang dalam surga? Ya Allah, tidak ada yang akan kami inginkan ya Rabbal Alamin. Tidak ada. Semua yang engkau janjikan hari ini telah kami dapatkan. Semua yang dulu engkau sampaikan hari ini telah kami temukan, dan engkau maha menepati janji. Ketika ditanya lagi oleh Allah dan ditanya lagi jawaban hamba itu begitu, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya ya di pertanyaan yang ketiga barulah sang hamba-hamba yang syahid berkata, ya Allah, engkau maha tahu apa yang ada di hati kami. Kalaulah boleh, kami sangat ingin kembali ke dunia. Ini ya, kami sangat ingin kembali ke dunia. Ya Allah, kami diizinkan kembali berperang di jalan engkau ya Allah. Lalu kami terbunuh kembali, syahid kembali, seperti yang kami rasakan saat pertama kali kami meninggalkan dunia dalam keadaan syahid. Ya Allah, cuma itu yang menjadi harapan kami. Yatamanna ayyarji'a ila dunya, benar-benar dia mengimpi-impikan, dia berharap bisa balik lagi ke dunia. Fayuqtalu 10 marratin, lalu dia akhirnya terbunuh di medan tempur 10 kali dengan cara yang sama. 5 yara minal karamah, tatkala dia dapat menyaksikan langsung karomah atau keagungan, kemuliaan yang disiapkan menanti orang yang syahid itu saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Saudara dan sahabat seiman yang tercinta, apa sih yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yuk kita dengarkan ayat dulu. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Kamu tidak boleh mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, bertempur jalan Allah lalu dia meninggal ya, terbunuh itu amwata. Kamu tak boleh katakan dia mati, dan kamu tidak boleh meyakini mereka itu sudah mati. Bal ahya, akan tetapi sebenarnya ahya, mereka semua masih dalam keadaan hidup, hanya pindah dimensi. Tapi mereka hidup seperti kalian di dunia hidup. Mereka butuh makan minum, mereka mendapatkan kesenangan, tapi semuanya sudah di taman-taman surga, diberikan fasilitas surga oleh Allah sebelum kiamat. Dan mereka berpindah dari satu pemandangan demi satu pemandangan surga nan maha indah di dalam tembolok-tembolok burung-burung raksasa berwarna hijau. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat
tercinta, saat mereka tidak dikatakan mati dan mereka adalah hidup dan mereka diberi rezeki, dan semua kesedihan, semua kedurjanaan, semua kesedihan, semua duka, semua rasa takut, semua apapun yang membuat orang-orang menderita di dunia, semuanya dicabut dan mereka hanya ada bahagia, bahagia, bahagia sambil menunggu kiamat. Nah, saat mereka meninggal dunia, mari kita sebutkan di hadis yang lain, Nabi berkata, ada 6 keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang syahid. Pertama sekali adalah dia tidak merasakan apa-apa saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Maaf, itu yang kedua. Yang pertama adalah satu tetes darah pertama keluar dari tubuhnya berguguran seluruh dosa yang pernah dibuatnya sepanjang umurnya. Apakah dosa kecil ataukah dosa besar, dosa yang disengaja atau tidak disengaja, semuanya Allah putihkan seputih-putihnya, sebersih-bersihnya. Ini keutamaan dan keagungan karomah yang pertama. Yang kedua, saat nyawanya akan lepas, Allah kasih dia pemandangan surga. Allah kasih lihat dulu semua pemandangan yang ada dalam surga. Maka jangan heran ya, seperti beberapa syuhada kita yang kita saksikan di Palestina, ada yang mereka tersenyum, matanya masih terbuka, bibirnya dalam keadaan tertawa lebar ya, nampak malah giginya, seperti ada yang sedang baru melihat sesuatu yang maha menakjubkan, dan mereka dalam keadaan terpesona seperti itu, nyawanya lepas. Dan nyawanya lepas, kata Rasulullah, seperti hanya dicubit atau digigit oleh semut kecil. Hanya begitu sakitnya. Kita tahu betapa beratnya orang-orang yang sakaratul maut. Seperti kata Rasulullah, bumi ini menindis tubuhnya, lalu mili demi mili tubuhnya ya dihimpit oleh bumi ini, saking beratnya nyawa itu keluar dari badan. Lah orang yang syahid ini diperlihatkan surga, semua rasa sakit apapun yang ada menjadi hilang, lenyap. Mirip seperti Nabi Yusuf saat dia keluar, para wanita-wanita sekota Mesir yang mewakili wanita-wanita lain di luar sana melihat Yusuf keluar, bagaikan mereka terhipnotis, mereka terpesona habis, sehingga mereka tidak merasakan jari-jari daging-daging di telapak tangan mereka sudah mereka sayat-sayat. Bersatulah antara potongan mangga dengan darah dan daging-daging mereka di atas meja. Mereka tidak merasakan, karena mereka merasakan terpesona, terhipnotis melihat indahnya rupa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan orang melihat surga jauh lebih daripada itu. Maka sakitnya kematian bagaikan hanya dicubit, kata Rasulullah, atau digigit oleh semut kecil. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, semua orang di alam barzakh mengalami hari-hari yang berat. Tapi ini, orang ini diberikan rasa aman seaman-amannya, di mana dia tidak akan sedikit pun merasakan apa beratnya huru-hara di alam barzakh. Ya, dijamin aman, tidak akan merasakan azab dalam kubur, walaupun dia pendosa, walaupun dosanya banyak, amalnya sangat minim. Tapi karena dia syahid demi bertempur di jalan Allah, membela agama Allah di medan tempur, di jihad fisabilillah, orang ini pun tidak merasakan beratnya huru-hara di alam barzakh. Yang keempat, kata Rasulullah, ketika semua manusia ketakutan, ketika manusia di padang mahsyar dalam keadaan kepanikan, panik, takut, gelisah, gamang, cemas, dan banyak bahkan orang-orang kafir, para pendosa-pendosa minta izin kepada Allah untuk kembali ke dunia, memperbaiki kembali hidupnya, atau dijadikan tanah saja dan tidak lagi dibangkitkan untuk ditanyai macam-macam hal. Ternyata orang-orang syahid ini wa ya'manu yaumal faz'il akbar, kata Rasulullah, dia merasakan suasana yang kayak kita masuk hotel bintang 5 ya, sedang enjoy dan santai di ruang VVIP ya, sambil menghirup, sambil mengkonsumsi makanan, minuman-minuman yang kelas dunia, dan kita dalam keadaan super nyaman, aman. Itu yang dirasakan oleh para syuhada nanti pada hari kiamat. Ini karomah yang keempat. Yang kelima, diberikan kepada orang ini, hamba-hamba Allah yang kami cintai, bahwa dia berhak menolong 70 orang dari karib kerabatnya, ayahnya, bundanya, abangnya, adik-adiknya ya, itu istrinya, saudara-saudari iparnya dan sebagainya, sampai 70 orang. Semua didata, siapa yang akan dia pilih, dan lalu dia memberikan syafaat buat mereka. Ini keren abis ketika orang-orang lain bingung, jangan untuk bersyafaat orang, untuk dirinya sendiri, dia selamat atau tidak. Orang ini mendapatkan kemuliaan, bisa memberi syafaat, membantu, menolong dan membela 70 orang karib kerabatnya, selama karib kerabatnya, orang terdekatnya itu tidak melakukan syirik kepada Allah SWT dan tidak murtad ya, maka insya Allah orang ini masih punya peluang besar diselamatkan oleh orang yang syahid. Nah,
Jadi sangat rugi keluarga yang ada menghina, mengejek. Ngapain kamu pergi ke Palestina? Umpama ya. Ngapain kamu sibuk-sibuk ke Palestina? Nanti kamu kena bom. Ya, padahal kita sedang menyalurkan bantuan dan sebagainya. Syahid. Lah, orang syahid ini padahal dialah yang akan menyelamatkan orang yang ngejek-ngejeknya dari kalangan karib kerabatnya, dari kalangan sahabat-sahabatnya dan sebagainya. Okey, yang terakhir wa yuzawwaju, ya, dan dia nanti akan dinikahkan ithnatani wa sab'ina min huri'in. Dia berhak mempersunting 72 orang bidadari surga untuk dijadikan sebagai teman hidupnya dalam surga. Ya, saudara-saudara dan sahabat-sahabat tercinta, ajib sekali. Di saat itu yang terbesar, saudaraku. Belum lagi ketika dia dibangkitkan, bau darahnya tetap keluar darah tapi tidak ada sakit, tapi wanginya membuat harum orang-orang yang ada di sekitarannya. Ya, melihat beberapa, dan dia paling duluan nanti masuk surga, dan dia ditempatkan dengan para syuhada di surga yang tertinggi. Banyak keagungan-keagungan diberikan. Nah, saat dia menghembuskan nafasnya dari badan terpisah, dia sudah mampu melihat barisan malaikat berhadap-hadapan, ya. Malaikat berhadap-hadapan sepanjang menuju ke langit, kayak ada tangga, kayak eskalator, tetapi yang maha lembut dan maha tenang. Malaikat-malaikat di kiri kanan memberikan hormat, dan di penghujung sana ada para bidadari-bidadari menantinya dengan penuh, dengan wajah yang sangat rindu. Dan orang ini betul-betul mendapatkan pemuliaan dan kehormatan ketika jasadnya berpisah dengan ruhnya, dan dia mendapatkan kemuliaan itu. Inilah yang menjadikan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syahid ini mendapatkan karomat. Ya, Anda rindu? Anda ingin? Maka jangan heran kalau anak-anak Palestina, pemuda-pemuda Palestina, bapak-bapak di Palestina, orang-orang tua, emak-emak di Palestina, mereka bangga bersuka cita ketika ada anaknya yang syahid, ya, seperti anggota, jadi terpilih menjadi anggota dewan, umpamanya, ya, diumumkan kemana-mana bahwa anak saya jadi anggota dewan, sukses jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, bahkan jadi presiden. Bangganya orang tua saat tahu anaknya syahid, saat tahu anaknya ada yang berangkat duluan meninggalkannya, dan dia berkata, untuk ini engkau aku lahirkan, nak, untuk ini engkau ada, nak, agar engkau menjadi kebanggaan keluarga. Anak-anak di sana kalau sudah hafiz Quran, kalau sudah tamat belajar S1, S2, saat ditanya kepada mereka, apa cita-cita kalian? Saya ingin syahid, saya ingin berjuang di jalan Allah, merdekakan tanah air ini, merdekakan Masjid Al-Aqsa, dan saya ingin syahid. Impian mereka adalah menjadi syuhada. Para janda-janda ketika suaminya pergi, mereka bersuka cita, walaupun ada air mata yang jatuh, tanda ada cinta dan ada rasa keterpisahan, tetapi ada rasa bangga. Saya adalah istri para syuhada, saya adalah istri dari anak, saya adalah ibu dari anak-anak yang syuhada. Kebanggaan itu ada di negeri iman sana. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita masih akan termasuk di antara orang masa depan yang mempersulit peluang-peluang? Sana terbuka peluang, ya, akan mempersulit anak-anak kita mau berangkat ke sana. Dia memenuhi syarat, dia sehat, dia kuat, hafiz Quran, bahasa Arabnya bagus, anaknya cerdas, dia punya tekad untuk menjadi pejuang memerdekakan Palestina, dan jalan sedang terbuka, pemerintahan sedang melegalkan, di sana juga sedang menampung. Apakah kita keberatan? Seharusnya tidak, ya, melihat ini, karena kita punya peluang untuk menjadi orang yang mendapatkan jaminan diselamatkan nanti pada hari kiamat. Hayakumullah, hayakumullah, hayakumullah. Barakallahu fikum. Kalau semuanya rasanya tidak mungkin kita gapai, kita capai, maka kita bergabung, kita biayai mereka yang sedang berjuang. Kalau ada yang syahid di antara mereka, pahala syuhada ini yang kita incar. Bila tidak ada yang syahid, minimal pahala jihadnya yang kita harapkan, sehingga kita terhitung sebagai mujahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang-orang yang kita support dengan dana kita sehingga dia bisa berperang berjalan dengan Allah, maka pahala syahidnya Allah akan berikan untuk kita sebanyak orang yang kita biaya itu dapat. Kita tertarik bersama Uzmakir untuk kemerdekaan Palestina, insya-Allah taala, di nomor rekening BSI 71676840003. Di bulan Ramadan makin kita serukan perjuangan kita untuk kemerdekaan Palestina, untuk perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Kita berharap sekali lagi ada nama kita di sisi Allah sebagai pejuang, salah seorang pejuang di sana, ada keikutsertaan kita, dan kalau ada yang syahid dari biaya yang kita kirimkan, maka kita berhak mendapatkan pahala syuhada ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.